Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله، وبالخصوص koordinator kuliah Surah Al-Quran Ustaz Haji Madani bin Haji Madani, sepuh kita Kiai Haji Hamzah Ahmad, guru kita Kiai Haji Sulaiman Rahmin, Kiai Haji Jumani Hussein, imam kita yang telah memimpin salat dan kita menikmati salat tersebut. Mudah-mudahan salat kita semua diterima oleh Allah. Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wadud Kashful Anwar dan para guru, para kiai, para asatidzah yang tidak disebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah, terutama ketua DKM Masjid Jami' Al-Biqayah Ustaz Haji Nurjaya Kusuma dan jajaran pengurus yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh hari ini kita berhimpun di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan hasanah kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah menguburkan dosa-dosa kita, Allah tambahkan iman kita, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalannya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Imam Al-Mawardi. Sudah lama kita membahas tentang masalah ini, masalah yang terkait dengan kepemimpinan, bahwa masalah kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari Islam, tidak bisa dipisahkan dari Islam. Karena itu para ulama kita sudah membahas dan menulis tentang masalah kepemimpinan dari awal Islam. Dan kita tahu bagaimana prosesi penguburan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat tertunda, tidak lain karena satu hal, agar jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Harus ada pemimpin yang menggantikan, meneruskan posisi Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi satu dalil yang sangat wadih, yang sangat jelas bahwa masalah pemimpin masalah yang sangat penting. Sebab tidak mungkin para sahabat, kaum Muhajirin dan Ansar sampai menunda prosesi pemakaman kalau itu bukan karena masalah yang sangat penting. Juga kita tahu posisi pemimpin di dalam Islam harus ditaati sesudah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi posisinya sesudah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, kemudian sesudah itu ketaatan kepada pemimpin. Karena itu pemimpin harus dipilih orang yang memang memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat, tidak sembarangan memilih pemimpin. Para ulama menjabarkan apa syarat-syarat, kriteria untuk dipilih sebagai pemimpin. Di antaranya adalah sifat adalah, adil harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adil dalam pengertian bahwa dia orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang berakhlak, orang yang dapat dipercaya, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, orang yang punya akhlak bagus, orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah kriteria seorang pemimpin. Selain dia harus berilmu, dia harus visioner, dia tidak boleh cacat, dia harus punya indera yang sempurna. Ini dijabarkan di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, bagaimana seorang pemimpin harus dipilih yang terbaik di antara mereka. Jadi bukan sembarangan memilih pemimpin. Sebab Allah mengatakan, wa aqimus syahadata lillah. Hendaknya kalian tegakkan kesaksian itu. Sebab orang yang memilih pemimpin sebenarnya dia memberikan kesaksian siapa orang tersebut. Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus syahadata lillah. Tegakkan, berikan kesaksian itu karena Allah, bukan karena duit, bukan karena jabatan, bukan karena kepentingan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap suara itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri ibadur Rahman, ciri orang-orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quran, alladzina la yashhaduna az-zur. Mereka tidak mau memberikan kesaksian palsu. Mereka tidak mau memberikan kesaksian palsu, kebohongan. Mereka memberikan kesaksian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita ketika memilih pemimpin. Kemudian disebutkan bahwa kepemimpinan itu bisa berdasarkan musyawarah. Misalnya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dipilih berdasarkan musyawarah, mayoritas kalangan muhajirin dan ansar dipilih, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bisa juga berdasarkan penunjukan dari penguasa sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab ditunjuk berdasarkan wasiat dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang memberikan wasiat bahwa nanti yang akan menjadi pemimpin pengganti adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini boleh. Yang penting umat sepakat. Yang penting umat juga memberikan baiat kepadanya, sumpah setia kepadanya. Jadi boleh. Kalau berdasarkan penunjukan langsung disertai dengan baiatul ummah. Kemudian juga bisa berdasarkan perwakilan. Ini yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab membentuk kepanitiaan, beberapa tokoh sahabat dipilih untuk menunjuk siapa khalifah sesudahnya. Nah, kemudian mereka sepakat dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, diangkatlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah.
dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sudah kita bahas, mudah-mudahan kita punya wawasan tentang masalah yang terkait dengan kepemimpinan ini. Kemudian sesudah itu Al-Imam Al-Mawardi mengatakan fi wujubi ikhtiyaril aslah, bahwa wajib hukumnya memilih pemimpin yang paling layak, yang paling bagus. Jadi yang kalau bisa dipilih yang paling layak, yang paling memenuhi kriteria. فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلْإِخْتِيَارِ, kalau orang-orang yang punya otoritas yang sudah dipilih, ya, orang-orang yang punya otoritas yang sudah dipilih oleh rakyat. Kalau dulu kita punya DPR yang memilih presiden atau MPR yang memilih presiden. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah dipilih oleh rakyat untuk mereka memilih pemimpin, maka tasaffahu ahwal ahli imamah, mereka harus meneliti kriteria dan keadaan siapa yang layak dijadikan sebagai pemimpin. Jadi orang-orang tersebut harus memilih secara teliti, secara cermat, enggak boleh asal-asalan. Ya, tidak boleh asal-asalan, sebab ini menyangkut nasib umat, nasib rakyat, nasib masyarakat banyak. Karena itu tasaffahu ahwal ahli imamah, bagaimana kondisi mereka. Apa mereka adil? Apa mereka berilmu? Apa mereka punya indera yang bagus, yang sempurna? Apa mereka kondisi fisiknya tidak cacat? Apa mereka berani? Apa mereka punya pandangan visioner? Nah, ini semuanya diteliti, ditelisik satu persatu, lalu dipilih siapa yang paling memenuhi syarat. Tasaffaru ahwal ahli imamah al-mawjudah fihim syurutuha, yang paling memenuhi syarat di antara mereka. Jadi kita melihat bahwa memilih pemimpin itu adalah satu proses yang sangat-sangat cermat di dalam Islam. Tidak boleh asal-asalan, tetapi harus betul-betul memenuhi syarat yang sudah ditegaskan di dalam syariat. Faqaddamu lil bai'ah minhum aktsarahum fadla, mereka harus mengutamakan untuk dibai'at, untuk diambil sumpah setianya sebagai pemimpin. Mereka harus mengutamakan aktsarahum fadla, orang yang paling utama di antara mereka. Ya, jadi orang yang paling utama di antara mereka. Kemudian wa akmalahum syurutan, dan yang paling sempurna syarat-syaratnya. Ya, yang paling sempurna syarat-syaratnya. Kemudian disebutkan wa man yusri an-nas ila ta'atih, dan orang yang paling cepat ditaati. Kalau dia diangkat sebagai pemimpin, masyarakat percaya, langsung taat sama dia. Ya, karena punya integritas, karena punya kapasitas, bukan punya isitas. Ya, karena punya kapasitas, punya kemampuan memimpin, memang amanah, orang yang bersahaja, bisa menjadi contoh dan teladan, sehingga masyarakat ketika dia diangkat sebagai pemimpin, orang taat kepadanya. Apa kata dia? Sami'na wa ata'na. Nah, ini pemimpin yang bagus. Tapi kalau orang masih ragu, ya masih ragu, maka pemimpin yang semacam ini agak susah untuk membawa umat kepada kemajuan. Jadi disebutkan wala yatawaqqafuna an bai'ati, jangan sampai rakyat itu masih ragu-ragu dalam membaiat dia. Soalnya masih khawatir, ini orang dari mana? Ya, kadang-kadang latar belakang pendidikannya tidak jelas. Kadang-kadang kita melihat ya kondisi agamanya masih tidak jelas. Ini agamanya Islam apa-apa ini. Jadi kalau orang yang kondisi latar belakangnya semacam itu, ini membuat masyarakat masih ragu. Karena itu Imam Al-Mawardi mengatakan
orang yang dipilih menjadi pemimpin adalah orang yang paling afdal di antara mereka, orang yang paling memenuhi syarat di antara mereka, orang yang kalau dia diangkat sebagai pemimpin, masyarakat akan langsung ikut sami'na wa ata'na. Apa kata dia, ikut. Nah, ini luar biasa pemimpin yang semacam ini. Dan ini yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, jemaah sekalian, bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, karena beliau adalah orang yang perhatian kepada umat, orang yang memberikan contoh dan keteladanan. Pada saat perang Badar, ini perang yang pertama, perang yang paling sulit. Ketika itu sahabat kaum muslimin tidak siap berperang sebetulnya. Tapi karena kondisi yang memaksa mereka, tiba-tiba Allah menghadapkan pada kondisi mereka harus berperang. Nabi harus mengambil keputusan ketika itu. Bayangkan peralatan tidak ada, hanya sekadarnya. Jumlah pasukan atau sahabat ketika itu sangat sedikit, tapi harus berperang dalam perang Badar. Nabi SAW tidak langsung mengambil keputusan. Tapi Nabi meminta pendapat mereka. Berikan pendapat kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin tahu bagaimana pendapat sahabat ketika itu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Mu'adz, ini sahabat yang luar biasa. Masuk Islam usianya di usia 30 tahun. Meninggalnya di usia 37 tahun. Ketika beliau meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ihtazza 'arsyur rahman bi mauti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. 'Arsy Allah bergetar dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Sa'ad ketika dimintai pendapat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laqad amanna bik ya Rasulullah, kami beriman kepadamu. Wattaba'naka, kami ikut kepadamu. Wasaddaqnaka, kami benarkan apa saja yang kau katakan, kami benarkan. Fakhudh habla man syi'ta, ambil tali yang kau inginkan. Waqta' habla man syi'ta, putuskan tali yang kau inginkan. Adi man syi'ta, perangi siapa yang kau inginkan. Wasalim man syi'ta, dan berdamailah dengan orang yang kau inginkan. Khudh min amwalina ma syi'ta, ambil dari harta kami apa saja yang kau mau ambil. Masya Allah, ini rakyat kalau sudah dicintai, kalau sudah cinta kepada pemimpinnya, sampai pada kondisi semacam itu, rela hartanya diambil oleh pemimpin. Khudh ma syi'ta, ambil. Kalau kau butuh sesuatu dari kami ya Rasulullah, ambil. Ini kalau orang sudah cinta kepada pemimpinnya. Watruk ma syi'ta, tinggalkan apa yang engkau inginkan. Wa wallahi lalladzi akhadtahu ahabbu ilaina mimma tarakta. Masya Allah, demi Allah, katanya Sa'ad, apa yang engkau ambil lebih kami cintai daripada apa yang kau tinggalkan. Jadi harta yang diambil oleh Nabi lebih dicintai oleh sahabat daripada yang tidak diambil. Ini luar biasa. Ini persepsi sahabat ketika sami'na wa ata'na kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak ada satupun di antara kami yang membangkang kepadamu. Wallah, demi Allah, lau khuttal bahra la khutnahu, seandainya engkau mengarungi lautan, kami akan ikut mengarungi lautan bersamamu ya Rasulullah. Ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak ada satupun yang tertinggal dari kami. Wallah, kata beliau, la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa, kami tidak mau mengatakan sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada nabinya Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau Bani Israel itu berkata kepada pemimpinnya Nabi Musa, mereka mengatakan, wahai Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu, kita duduk-duduk saja di sini. Itu Bani Israel.
ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi sahabat mengatakan, walakin naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau ya Rasulullah bersama Tuhan, kami akan ikut bersamamu. Ini orang kalau sudah dicintai oleh rakyat, Masya Allah. Karena itu mudah-mudahan kita punya pemimpin yang semacam itu. Pemimpin yang dicintai oleh rakyat, kita cinta kepadanya, dia juga cinta kepada kita. Ini yang akan membawa kemajuan dan insya Allah membawa kemakmuran kepada kita semuanya di dunia wal akhirah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.